Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi mengenai DPT Pemilu 2024 di mana ada saran perbaikan yang dilakukan oleh Bawaslu. Lalu bagaimana Bawaslu menilai penetapan daftar pemilih oleh KPU dan apa saja yang harus segera diperbaiki? Kita sudah bersama dengan anggota Bawaslu Republik Indonesia, Puadi. Selamat siang Pak Puadi, sejauh ini apa saja yang menjadi evaluasi yang harus segera diperbaiki? Ya, baik. Terima kasih Mbak Zira. Pasca kemarin kita melakukan pleno DPT di tingkat nasional, ya, kita sudah menyampaikan satu surat kepada KPU, ya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 3 Juli, ya, berkaitan tentang saran dan perbaikan. Karena memang ini menyangkut satu hasil pengawasan bahwa Bawaslu Provinsi telah melakukan pengawasan terhadap proses, ya, rekapitulasi daftar pemilih tetap di tingkat provinsi yang kemudian ditemukan ada beberapa temuan yang tentunya memiliki potensi yang merugikan hak warga negara Indonesia. Maka berdasarkan satu ketentuan sebagaimana diatur di pasal 219 dan pasal 220 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017, sebagaimana telah diubah di Undang-Undang 7 tahun 2023, ya, bahwa bersama ini kita sampaikan hasil pengawasan yang dimaksud untuk dapat ditindaklanjuti oleh KPU dalam proses rekapitulasi DPT di tingkat nasional. Nah, ini ada beberapa berikut, ya, hasil pengawasan sebagaimana dimaksud, ya, dalam angka tadi yang saya sampaikan, mulai dari Provinsi Jawa Timur, kemudian juga Provinsi NTB, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian ada Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan kemudian Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Nah, ini ada beberapa hal, ya, bahwa selain hasil pengawasan sebagaimana disampaikan tadi, Bawaslu juga mencatat terdapat temuan hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, ya, pasca rekapitulasi DPT di tingkat provinsi terdapat selisih angka pemilihan potensial non KTPL antara lampiran BA di penetapan dan rekap DPT KPU di nomor 164. Nah, bahwa Bawaslu juga melakukan pencermatan satu pemilihan potensial non KTPL berdasarkan lampiran berita acara KPU di tingkat provinsi ada sebanyak 4 juta, ya, 5.275. Nah, ini adanya pemilih KTP non KTPL pada hari pemungutan suara berdampak pada tidak terpenuhinya syarat pemilih untuk menggunakan hak pilih di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 348 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Ada beberapa hal berkaitan tentang saran perbaikan yang perlu disampaikan di menyurati pada tanggal 3 Juli kepada KPU RI. Pertama, berdasarkan hasil pengawasan tersebut di atas, Bawaslu meminta KPU untuk melakukan pencermatan terhadap validitas data pemilih berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tersebut di atas dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, ya, jika dalam hal belum bisa ditindaklanjuti karena tidak terdapat dokumen otentik, maka KPU di setiap tingkatan melakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan bukti otentik. Kemudian dalam rangka menegakkan prinsip keterbukaan dan akuntabel terkait daftar pemilih di lokasi khusus, dalam hal pengumuman DPT di TPS reguler, maka KPU juga mengumumkan DPT di lokasi khusus
sesuai lokasi khusus di TPS di lokasi khusus tersebut. Kemudian melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk sinkronisasi data pemilih non-KTPL yang ditemukan Bawaslu sebanyak 4.005.275. Kemudian juga untuk mengakomodir pemilih yang bekerja di IKN, KPU wajib melakukan pencermatan dan menyiapkan dasar hukum teknis terhadap pemilih tersebut agar hak pilihnya tetap dapat terlindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian juga dalam hal saran perbaikan, ini tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan setelah dilakukan satu penetapan DPT terhadap hak pilih warga negara Indonesia yang dirugikan berdasarkan pasal 512 Undang-Undang Pemilu, maka Bawaslu akan menindaklanjuti dalam penanganan tindak pidana pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Baik, Pak Puadi. perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan telah ditetapkannya rekap DPT di tingkat nasional, tetap diperlakukan dan diperlukan satu langkah lebih lanjut dari KPU untuk menindaklanjuti beberapa temuan hasil pengawasan yang dimaksud. Baik, Demikian, Pak Mbak Puadi. Sira. Terima kasih sudah menjelaskan bagaimana evaluasi DPT Pemilu 2024 ini terus dilakukan. Pemirsa, PDI Perjuangan membantah jika kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto merupakan sebuah dukungan Jokowi ke Prabowo. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.